Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, with me again with Miss Iis. Today's in writing class, we will learn about application letter and also CV. In bahasa, we usually call it as surat lamaran kerja. Jadi application letter itu adalah surat lamaran kerja, gitu ya. And then CV adalah singkatan dari kurikulum vitae atau berisi tentang daftar riwayat hidup. Oke. So, actually what is application letter? Nah, application letter atau cover letter itu apa sih? Application letter or an application letter or cover letter is the official business letter often include with a job application and or resume. Jadi application letter atau nama lainnya adalah cover letter itu adalah official business letter. Jadi surat yang bersifat resmi begitu ya untuk keperluan bisnis ya, termasuk job application atau resume, termasuk surat lamaran kerja. Resume itu adalah berkas lamaran kerja. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa application letter itu sifatnya resmi. Jadi surat resmi yang berisi tentang lamaran pekerjaan. Oke. Nah, this one is the examples of cover letter format. Jadi ini adalah contoh format surat lamaran kerja, ya. The first, we have to know there is date and contact information. Jadi coba dianalisa untuk part pertama ini ada tanggal penulisan surat and also contact information atau informasi atau kontak informasi si penulis surat. Biasanya berupa email atau bahkan alamat si penulis surat. And then the second one, there is salutation or greeting. Nah, salutation itu yang ini, yang dear hiring manager. Nah, salutation itu artinya adalah salam pembuka atau bisa kita sebut dengan greeting. Jadi kita menyapa atau memberi salam pembuka gitu ya. And the next, there is opening paragraph. Nah, yang kemudian selanjutnya ada opening paragraph. Apa saja sih yang ada di opening paragraph? Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kemudian yang part keempat ada middle paragraph. Yang sebelah sini ada middle paragraph. This one. Yang tengah ya. Kemudian ini ya. Kemudian ada closing paragraph atau paragraf penutup. Dan terakhir ada complementary. Complementary itu adalah salam penutup. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris, contohnya sincerely, and then best regard, dan lain-lain ya. Kemudian ada close signature, ada tanda tangan, and then the name, nama si pengirim surat. Oke. Okay. So, we have to concern about the outline of cover letters or application letter. Okay, as I said before, if we want to write an application letter atau cover letter, atau dalam bahasa Indonesianya disebut surat lamaran kerja, yang pertama itu yang perlu kita tulis adalah head atau title. Nah, head atau title ini berupa judul ya, yang ada di atas sendiri. Karena apa namanya, judulnya adalah surat lamaran kerja, so we have to write cover letter atau bisa juga application letter. Okay. And the second one, you need to put date and contact information. Yang kedua, yang perlu kita tulis setelah kita menulis judul atau apa namanya head or title, kita perlu menulis tanggal penulisan surat, and then contact information, informasi kontak kita selaku si penulis surat gitu ya. Biasanya berupa email, biasanya berupa email atau address gitu ya. Nah, kalau menulis surat ada dua cara. Maksudnya mengirimkan surat lamaran kerja itu ada dua cara. Yang pertama lewat email, yang kedua
langsung dikirim ke perusahaannya atau ke tempat yang bersangkutan. Jadi berupa hard file gitu ya. Nah, kalau yang dikirim apa namanya cover letter atau application letternya itu dikirim lewat email, maka tidak perlu mencantumkan apa namanya address atau alamat si pengirim surat. Jadi, oke, wait ya, sebentar. Ya. Nah, saya ulangi kembali, kalau mengirim surat lamaran kerjanya itu lewat email, maka tidak perlu menulis alamat perusahaannya, ya, karena kan by email. Jadi cukup date and then your name and your phone number or email address. Sedangkan kalau kita mengirim suratnya by paper atau kertas berupa hard copy begitu ya, kita kirimkan atau kita tujukan langsung ke perusahaannya, maka kita perlu mencantumkan alamat perusahaan selengkap mungkin atau sedetail mungkin. Jadi kalau misalkan ada kode pos, ada negara, kota, phone number, address begitu ya. Kita juga perlu mencantumkan alamat kita lebih detail. Jadi harus detail ya. Kalau misalkan lewat apa namanya langsung gitu lewat hard copy. Kalau by email we don't need to write it. Nah, oke, selanjutnya ada salutations atau greeting. Nah, salutations atau greeting itu kan sapaan. Salutation itu salam. Jadi it should be salam pembuka. Nah, salam pembuka biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya dengan yang terhormat gitu kan, siapa gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris penulisannya adalah dear. Dear diikuti oleh nama orang yang kita tuju itu. Misalkan nama HRD-nya adalah Ashley atau kita melamar ke kepala sekolah misalkan ke sekolah tertentu terus kita tujukan kepada kepala sekolah. Nah, misalkan nama kepala sekolahnya itu adalah Ashley. So you can say Dear Ashley atau bisa juga nama lengkapnya Dear Ashley Jones atau bisa nama marganya Dear Miss Jones. Karena di beberapa negara di luar negeri itu mereka terbiasa menggunakan nama marga atau nama keluarga begitu ya. Jadi maka bisa menyebutkan dear langsung diikuti apakah laki-laki Mister, apakah perempuan Miss ya atau yang belum nikah, kalau yang sudah menikah Mrs gitu ya. Dan diikuti nama marganya atau nama keluarganya. Kalau di Indonesia sendiri tidak terlalu umum ada nama marga. Ada memang nama marga tapi cuma di beberapa daerah tertentu begitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita biasanya menggunakan nama panggilannya atau biasanya nama depan gitu ya. Jadi misalkan namanya Ashley Jones bisa kita sebut Dear Mrs. Ashley atau Dear Miss Ashley kalau misalkan belum nikah gitu ya misalkan. Seperti itu atau bisa nama lengkapnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu nama HRD-nya atau kita tidak tahu nama manajernya, kita tidak tahu nama kepala sekolahnya gitu. Bagaimana? Maka kita bisa menyebutkan job title-nya. Misalkan Dear Human Research Development, Dear Headmaster of SDN apa gitu ya. Dear apa manager. Nah, kita sebutkan job position-nya. Nah, terus jangan menulis to whom it may concern-nya. Di sini ada contoh penulisan yang salah ya. Jadi yang benar tadi boleh dear diikuti nama lengkap atau nama panggilan saja atau nama marga atau kalau tidak tahu bisa apa job title-nya atau job position-nya. Sedangkan penulisan yang salah itu Anda harus menghindari penulisan seperti to whom it may concern atau hey team atau dear sir or madam atau dear recruiter. Nah, ini
it's quite impolite karena kurang sopan gitu ya. Jadi it prefer that you say you write dear diikuti oleh nama lengkap kalau kita tahu nama lengkapnya. Kalau hanya tahu nama panggilannya, that's okay. You say dear Mr. misalkan Mr. Smith or dear Mrs. James gitu ya. Atau kalau kita tidak tahu bisa sebutkan job title-nya. Misalkan dear Human Research Development, dear Manager, dear Headmaster of SDN apa gitu ya. Okay. The next is opening paragraph. Nah, selanjutnya adalah opening paragraph. The opening paragraph is introduce yourself and express your enthusiasm to potential employer. Include why you are excited about the job and the company and how it lines up with your career goals. Include keywords from the job posting and match your skill to the employer's requirements. Jadi untuk paragraf pertama atau opening paragraph itu biasanya menjelaskan sedikit tentang memperkenalkan diri Anda. Terus menjelaskan juga Anda mau melamar posisi apa, sebagai apa gitu ya. Terus juga biasanya di first paragraph itu berisi tentang dari mana Anda mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, in the middle paragraph, biasanya it's discuss your most relevant experience. Biasanya akan meng-highlight pengalaman kerja and then highlight specific qualification and skill that you're the perfect candidates. Jadi, meng-highlight atau meng-underline keterampilan, skill itu keterampilan, sama working experience atau pengalaman kerja, gitu ya. Oke, selanjutnya ada closing paragraph. Nah, kalau closing paragraph ini, use the final paragraph to thank the employer for the consideration and clarify any details from your resume. Nah, untuk closing paragraph ini atau biasanya ada di paragraf terakhir, itu berisi ucapan terima kasih. Thank ya. Thank itu kan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih karena si HRD atau kepala sekolah itu bersedia membaca surat lamaran kerja Anda. Dan Anda clarify detail from your resume. Jadi Anda clarify informasi detail tentang berkas lamaran kerja Anda. Jadi biasanya berupa kayak include melampirkan CV, fotokopi KTP, misalkan terus melampirkan ijazah, transkrip, nilai. Nah, itu enclosing, it's clarified detail from your resume. Atau juga ditambahkan tentang contact person. Jadi biasanya kalau ada balasan surat atau mungkin wawancara kerja, nah maka bisa menghubungi nomor yang tersedia. Biasanya bisa dicantumkan nomor telepon kita selaku si pelamar kerja begitu ya. Dan juga harapan untuk dibalas suratnya begitu ya. Jadi apakah jadi diwawancara atau tidak begitu ya. Nah, and then the next ada complementary close and signature. Kalau complementary itu adalah salam penutup. And then diikuti signature atau tanda tangan and your complete name atau nama lengkap si pengirim surat. Nah, complementary atau salam penutup dalam bahasa Inggris itu bisa berupa sincerely, bisa menggunakan regards, bisa menggunakan best, bisa menggunakan respectfully, bisa menggunakan thank you or thank you for your consideration. Jadi intinya semuanya adalah pengucapan salam penutup. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hormat saya gitu ya. Nah, avoid closing like cheers. Nah, hindari memberikan closing dengan kata cheers atau warm regards atau your truly. Ini sifatnya lebih casual, lebih informal. Jadi karena surat application letter itu adalah surat formal, maka Anda harus menggunakan complementary yang juga formal gitu ya.
And then we will learn about CV. After we learn about application letter, now we will learn about CV. CV or state from curriculum vitae ya is detailed document highlight your professional and academic history. CV typically include information like experience, achievements, awards, research projects, publication for your work gitu ya. Jadi CV atau kurikulum vitae dalam bahasa Indonesianya itu daftar riwayat hidup adalah dokumen yang isinya tentang academic history, background pendidikan Anda. Terus juga masuk informasi detail tentang Anda. And then work experience, pengalaman kerja, achievement ataupun penghargaan yang pernah didapat, yang kita dapat gitu ya. Atau even our skill, keterampilan kita. Jadi di CV itu ada information, ada education background, ada achievement, ada working experience, skill, dan lain-lain. Nah, this one is the examples of CV format. Jadi yang pertama itu ada name and contact information. Jadi kalau ada yang pertama, ada detail information about yourself. Jadi meliputi nama, usia, apalagi alamat, agama, terus kemudian status ya dan lain-lain. Yang kedua ada summary. Kalau summary ini optional saja, bisa disertakan, bisa tidak. Jadi summary itu biasanya berupa tentang deskripsi, short description about ourselves. Tapi bukan deskripsi yang secara fisik, tapi deskripsi tentang personality kita, gitu ya. And then the next ada professional history. Nah, kalau professional history itu mengarah ke professional history sama education history ya, mengarah ke pendidikan, background pendidikan kita. Kemudian ada skill, keterampilan, ada awards and achievement. Jadi kalau misalkan kita pernah juara apa gitu ya, pernah mendapat penghargaan apa, itu bisa kita mention di CV. And also publication, kalau misalkan kita pernah publikasi karya ilmiah atau apa, nah itu kita bisa mention juga di CV. Jadi sebagai portofolio kita gitu atau biodata tentang kita. So this one is the CV format, yeah. So you have to pay attention. The first in CV we have to write the head or title first. Yang pertama yang kita tulis adalah head atau title, judul dulu, yakni kurikulum vitae atau bahasa Indonesianya daftar riwayat hidup paling atas sendiri ya. Setelah itu diikuti oleh contact information. Nah, contact information ini berisi tentang our information, data kita ya, meliputi our name, our age, our address, apalagi status, and then religion, nationality, and sometimes we can put the hobby ya, email address, and then phone number begitu ya. Jadi ada banyak informasi tentang kita gitu ya. Nah, and then the next is academic history. Selanjutnya diikuti oleh academic history. Nah, kalau academic history ini adalah background pendidikan. Jadi biasanya berupa lulusan dari mana, mulai dari SD, SD-nya mana, SD SD apa, nama SD-nya apa, terus lulus tahun berapa begitu ya. SMP-nya juga SMP apa, lulus tahun berapa, sampai kuliah di mana, lulus tahun berapa, jurusan apa. Itu untuk akademik historinya. Terus kemudian ada professional experience, pengalaman kerja ya. Biasanya misalkan pernah kerja di mana, sebagai apa, dan berapa lama. Nah, itu kita mentionkan di CV. Dan ada qualification and skill, ada persyaratan sama keterampilan. Nah, kalau skill ini mengacu ke soft skill kita, misalkan keterampilan bisa mengoperasikan program-program tertentu di komputer misalkan, atau aplikasi-aplikasi tertentu, atau bahkan punya keterampilan berbahasa lain selain bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan lain-lain. Terus kemudian awards and honor, ini tadi penghargaan, jadi pernah mendapatkan juara apa, itu bisa kita mention di situ.
Sama publikasi, kalau kita pernah publikasi artikel atau karya ilmiah bisa kita cantumkan. Terus license and certificate. Nah, ini bisa kita include-kan juga sertifikat apa gitu ya, penghargaan apa. Volunteer works itu berupa semacam kayak ikut organisasi begitu ya, seperti ikut organisasi atau apa namanya, organisasi amal atau yang lain-lain ya. Pokoknya it's kind of a organisasi atau sukarelawan. Terus kita bisa mention personal information lebih detail lagi, ini optional. Jadi misalkan apa namanya, detail tentang informasi kita itu bisa optional, atau yang cukup perlu dicantumkan hanya misalkan nama, usia gitu aja enggak apa-apa. Atau kita beri spesifik apa personal information ya biar lebih detail. Nah, terus juga hobbies and interest. Hobi kita juga bisa kita cantumkan. Ini optional, bisa kita cantumkan, bisa tidak. Ya. Oke, okay, class. So that is the explanation about application letter and also CV. If you have any questions, we will discuss briefly in other session. Okay. Thank you for watching this video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.